Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Iwan Istianto. Saya dari Kayu Cilik. Alamat rumah saya di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Nah, dalam kesempatan kali ini nanti saya akan memaparkan penjelasan bagaimana cara mengedit menggunakan Photoshop. Sebelum menginjak ke pembahasan, saya sedikit bercerita mengenai apa itu software Photoshop. Sekilas, software Photoshop itu biasa digunakan untuk mengedit foto ya, foto. Jadi banyak yang bertanya mungkin bedanya mengedit foto sama membuat foto kayak gimana. Kalau membuat foto itu lebih ke desain layout, jadi bukan ke desain raster. Kalau Photoshop itu lebih ke, menurut saya ya, secara pandangan saya itu lebih ke desain atau mengedit raster daripada ke desain layout. Kalau layout itu biasa menggunakan CorelDRAW, Adobe Illustrator, semacam itu. Jadi pokoknya yang desain layout ya gitu. Tapi kalau Photoshop itu lebih ke raster, karena beberapa fitur yang mungkin ada di desain layout itu tidak ada yang ada di raster kayak gitu. Lebih dispesifikkan ya, karena ya itu tadi ibarat kalau dibilang pisau dapur ya, kalau pisau dapur, pisau daging sama pisau roti sama-sama pisaunya tapi beda pengaplikasiannya, yang satu untuk motong daging, yang satu untuk motong roti. Nah, cara gampangnya kayak seperti itu. Baik, langsung saja. Dalam fitur Photoshop ini banyak sekali, mungkin nanti saya akan menggunakan beberapa, tidak semua, tergantung pada project yang kita pakai, semacam itu. Nah, insya Allah kita nanti akan membuat bagaimana cara memotong gambarnya, lalu mengatur pencahayaan, dan sampai bisa dijadikan untuk sebuah produk. Karena harapannya pada setelah ngedit ini teman-teman bisa mengaplikasikan desainnya yang mungkin nanti bisa digunakan untuk membuat sebuah produk. Nah, produknya apa? Seperti yang Kayu Cilik buat itu, yaitu seperti souvenir kayu, gantungan kunci, semacam itu. Nah, langkah yang pertama, kita bisa mengimport gambar. Mengimport itu memasukkan gambarnya. Ini gambarnya sudah saya siapkan semacam ini. Nah, di layout ini kenapa kok tidak bisa dimasukkan? Karena dia formatnya berbeda sama yang diminta Photoshop. Kalau di Photoshop itu biasanya JPEG, lalu ada PNG, semacam itu. Nah, mungkin gambar ini formatnya berbeda sama yang diminta Photoshop, jadi dia ibarat itu kayak menolak ya, tidak mau dimasukkan. Nah, caranya kita bisa mengubah formatnya terlebih dahulu. Kita untuk mengubah formatnya itu bisa menggunakan format factory. Nah, teman-teman mungkin adanya untuk mengubah format lain itu bebas, yang pokoknya intinya dia buat merubah format menjadi JPEG atau PNG. Nah, kita coba rubah semacam ini. Nah, ini saya sudah punya file yang dirubah. Nah, kita masukkan dengan cara klik file, kita klik open, kita klik pada gambar yang ingin kita edit, semacam itu. Nah, oke, gambarnya sudah masuk. Nah, terlebih dahulu kita akan mengcrop pada area yang kita tidak gunakan. Nah, kita ingin menggunakan objeknya saja, jadi kita crop bagian yang kita tidak perlukan ya. Kita langsung hapus saja atau crop. Lalu pada bagian sisi atas juga kita crop, semacam itu. Nah, setelah di crop nanti gambarnya seperti ini. Jadi area yang tidak digunakan itu akan hilang, dia akan terpotong. Nah, setelah itu kita masuk pada fitur selanjutnya, pada icon nomor 3 ya, nomor 3 dari atas. Kalau nomor 1 ini adalah hand tool, kalau nomor 2 ini rectangle tool. Untuk seleksi ya, selection tool. Nah, cuman ini bentuknya kotak ya, gitu. Nah, kita kan inginnya mengikuti pada gambarnya, pada objeknya, berarti kita harus menggambar secara manual.
Nah, alat pada untuk memotong atau menseleksi gambar manual ini ada 3 jenis kalau di Photoshop. Itu ada lasso tool, polygonal lasso tool, ada magnetic tool. Kalau lasso tool ini lebih bersifat bebas, kayak menulis di kertas kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, outputnya pun juga bebas. Nah, kelemahannya kalau modelnya terlalu banyak kayak gini, kemungkinan kalau tangannya kemudian ada sedikit kendala, misal tremor kayak gini, nah kemungkinan ini kurang bisa bekerja secara baik. Jadi mungkin teman-teman bisa menggunakan polygon tool atau magnetic tool. Tapi kalau magnetic tool kayak gini, ini akan memotong atau menseleksi pada area warna yang sama. Jadi misal ini biru, dia akan mengikuti warna-warna biru karena dia prinsip kerjanya dia membedakan warna yang sama dan tidak sama kayak gitu. Jadi yang tadi saya memilih warna biru, ya dia akan memilih warna biru semua kayak gitu. Nah, ini bisa digunakan secara mudah ketika backgroundnya sama, jadi lebih memudahkan, lebih mempercepat saat menseleksi kayak gitu. Tapi permasalahannya kan di sini gambarnya backgroundnya bebas ya, maksudnya warnanya kadang bebas, ada yang putih, ada yang biru kayak gitu. Kita coba gunakan fitur yakni polygonal tool kayak gitu. Kita setting terlebih dahulu agar bisa di zoom out menggunakan mobil. Oke, ini sudah bisa. Nah, sebelum kita potong, di paling atas, pojok paling atas itu ada fitur yang namanya join, atau dia menjadikan satu. Jadi kalau kayak tanpa kita setting ya, kalau kita setting kayak gini, kita potong. Nah, kalau kita potong lalu untuk potongan sebelumnya itu hilang. Nah, caranya biar tidak hilang gimana? Kita klik pada tuh yang bagian tengah ini. Nah, kayak gini. Tapi sebelum itu kita diselect dulu untuk menghilangkan seleksi yang sebelumnya salah tadi. Lalu bisa kita seleksi seperti ini pelan-pelan menggunakan polygonal tool. Kayak gini. Lebih kayak gini ya. Nah, kita bisa melanjutkan seperti ini. Nah, enaknya begitu. Jadi kalau tadi pakai lasso, kalau tangan kita bergetar, itu dia kan untuk outputnya itu bisa bergetar juga. Kalau tangannya mungkin tremor kayak gitu, itu bisa bermasalah nanti pada kualitas cropnya. Nah, kita coba crop pelan-pelan, yang penting rapi ya. Nah, kayak gini kurang lebih. Pelan-pelan saja. Nah, kalau mungkin sudah mencapai batasnya, mungkin bisa di selection dulu, lalu bisa kita lanjutkan. Enaknya begini. Ini saja. Ini baik. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya pakai gambar hanya 2 ya. Untuk mempersingkat waktu saja bisa kita hapus. Nah, tapi sebelum kita hapus, pada layarnya kita setting dia jadi
layer 0. Ini nanti kalau kita klik delete dia akan hilang kayak gini. Oke, kita bisa diselect terlebih dahulu dan bisa kita crop mungkin bagian yang kita tidak gunakan ya gitu. Nah, misal kayak gini. Bisa kayak gini. Nah, mungkin ada bagian yang kurang rapi, ini bisa dirapikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Untuk hasil dari croppingnya menggunakan polygonal tool. Hasilnya mungkin lebih halus daripada tadi yang lasso tool kayak gitu. Tapi lasso tool biasanya digunakan untuk gambar atau menseleksi yang bebas, jadi tidak lurus. Mungkin ada bentuk pohon atau apa, itu lebih bagus pakai lasso tool. Tapi kalau untuk bentuk karakter manusia atau hewan dan lain-lain itu lebih bagus pakai polygonal tool kayak gitu. Nah, kita coba zoom out ya, zoom in ya, zoom in. Kita lihat warnanya, warna dari gambarnya ini kan lebih kurang tajam ya dan kurang terang. Kita bisa atur itu di, kalau ingin kita menerangkan kita bisa menaikkan level ya gitu. Levelnya kita naikkan, ini sudah mungkin sedikit terang dan sedikit tajam ya dari sebelumnya. Ini nanti kan kita ingin mengganti backgroundnya biar backgroundnya itu terlihat menyatu sama gambarnya. Kita bisa mengeblurkan atau membuat blur pada bagian sisi luar bekas potongannya tadi kayak gini. Oke, sudah jadi. Ini gambarnya sudah jadi. Nah, mungkin seperti ini ya. Nanti hasil dari ini akan kita buat atau kita layout di CorelDRAW untuk mengedit bagian kayu untuk dijadikan kayu seperti itu. Kita bisa save. Nah, untuk jika kita ingin backgroundnya hilang, itu kita menggunakan format jenisnya PNG. Nah, kayak gini. Kita beri nama, misal gambar contoh. Kita letakkan pada folder sesuai yang kita inginkan. Kita bisa. Nah, nanti gambar ini bisa dijadikan untuk dimasukkan pada CorelDRAW, dan itu nanti bisa diatur layoutnya, mungkin mau ditambahkan warna, mungkin mau diganti background, itu nanti ada pada pembahasan di CorelDRAW. Nah, mungkin itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa teman-teman semua bisa mengaplikasikan dengan baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.